welcome to channel. Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nastiti, perwakilan dari kelompok Nasaka yang terdiri dari Nastiti, Safa, Sekar. Mari simak videonya. Malin Kundang. Ayah izin pergi merantau ya. Mengapa kau ingin merantau ya? Ayah tidak bisa membiarkan kondisi keuangan kita seperti ini. Tapi ya, ini adalah jalan satu-satunya yang bisa ayah lakukan. Baiklah, kalau itu memang hati kita semua. Jaga dirimu dan anak kita, Malin ya. Baik ya. Ayah akan pulang desa mendapatkan uang banyak. Sebaiknya ya. Ayah pamit ya. Sampai jumpa. Tidak pernah kembali ke kampung halamannya sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin termasuk anak yang cerdas tetapi sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari ketika Malin sedang mengejar ayam, ia tersandung batu dan dengan tangan kanannya luka terkena batu. Luka tersebut menjadi bekas di lengannya dan tidak bisa hilang. Karena merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya, Malin memutuskan untuk pergi merantau agar dapat menjadi kaya raya setelah ke kampung kelak. Aku ingin pergi merantau. Mengapa kau ingin merantau, nak? Aku ingin bantu ibu. Tidak usah, nak. Tidak usah repot-repot. Aku juga merasa kasihan sama ibu. Aku ingin mencari nafkah untuk kita, Bu. Malin Kundang kurang setuju mengingat suaminya juga tidak pernah kembali setelah pergi merantau. Namun akhirnya sang ibu rela melepas Malin pergi merantau. Itu maumu, ibu akan mengizinkanmu untuk pergi merantau. Ya, Bu. Bu di rumah, nak. Baik, Bu. Aku akan kembali ke sini lagi. Pergi merantau dengan menumpang kapal orang. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang dinaiki seorang bajak laut. Hei kalian semua, serahkanlah semua kalian. Siapa kalian? Mengapa minta harta kami? Kami adalah bajak laut, serahkanlah semua kalian. Awak kapal pun tidak terima dengan perilaku bajak laut. Akhirnya mereka pun berperang melawan bajak laut. Malin Kundang langsung mengumpah di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu. Tapi pada akhirnya semua barang dagangan para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal termasuk kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang terkandung-kandung di tengah laut sehingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan tenaga yang tersisa, Malin Kundang berjalan. Sepertinya di sana ada sebuah desa. Mungkin aku bisa minta tolong di sana. Malin Kundang pun menuju ke desa yang terdekat dari pantai itu. Desa tempat Malin Kundang terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin Kundang memiliki banyak kapal dagangan dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menikahi sampai juga kepada ibu Malin Kundang. Ketika ibu sedang menyapu teras, Bu, ada apa, Bu? Sudah tahu belum kalau anak ibu Malin sudah menikah? Syukurlah, aku sangat senang. Anakku bisa mempersunting istrinya. Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, ibu Malin setiap hari ingin pergi ke Dermasya melihat ada dua orang yang sedang berdiri di atas geladak kapal. Ibunya yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya. Malin Kundang beserta istrinya. Setelah lama menanti, Malin kembali. Akhirnya pun Malin Kundang kembali di daerah aslinya. Apakah itu Malin anakku? Apakah ia bersama istrinya? Malin dan istrinya turun dari perahu dengan para pengawal di belakangnya. Ibu Malin pun menuju ke arah kapal setelah cukup dekat. Benar kamu Malin anakku. Dari mana saja kamu, nak? Ibu sangat kangen sama kamu, nak. Kamu sekarang sudah menjadi saudagar kaya raya ya. Tetapi melihat wanita tua yang berpakaian lusuh dan kotor memeluknya, Malin Kundang menjadi marah meskipun ia mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Karena dia malu bila hal ini diketahui oleh istrinya dan juga anak buahnya. Aku bukan anakmu. Aku adalah orang yang kaya raya. Aku tidak mungkin memiliki ibu seperti kamu. Aku jijik melihat kamu. Malin, kamu jangan seperti itu. Ini adalah ibumu yang telah merawatmu dan melahirkanmu. Aku sudah bilang tadi kalau ibuku sudah
meninggal sejak lama. Jadi dia jangan mengaku sebagai ibu. Istriku, dia bukan ibuku. Percayalah kepadaku. Masa aku bohong? Baiklah. Istrinya mencoba untuk percaya kepada Malin suami. Ibu, apa yang menjadi ciri-ciri Malin bahwa Malin itu adalah anak ibu? Malin mempunyai tanda lahir di sebelah kanan tangannya. Silakan kamu buka lengan tangan kananmu, Malin. Baiklah. Itu ada ternyata. Kamu sekarang sudah tidak bisa mengelak lagi kalau bahwa ibu ini adalah ibu kamu. Tidak mungkin. Ini pasti sebuah kemustahilan. Aku tidak percaya. Ayo pengawal, ayo istriku. Kita berlayar lagi. Baik, Tuan. Ayo pengawal, ayo. Mendapatkan perlakuan seperti itu dari anaknya, Ibu Kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi durhaka karena kemarahannya yang memuncak, ibunya Malin menyumpah anaknya. Kalau kamu tidak akan mengakui aku sebagai ibumu, aku akan menyumpahkanmu sebagai bamu. Dan ketika Malin berbalik badan untuk meninggalkan tempat itu, doa sang ibu dikabulkan, Malin menjadi batu. Semua orang langsung terkejut melihat kejadian itu. Nama saya Safa Zahra, saya berperan sebagai ayah, tetangga, bajak laut, dan pengawal. Saya Siti Siswi Indrasti berperan sebagai Malin Kundang. Saya Rahma Sterondari berperan sebagai ibu dan istri dari Malin Kundang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata dari awal hingga akhir. Sampai ketemu di lain waktu ya. Bye-bye.